much for. Selamat datang Bapak di MTS Negeri 4 Kutai Kartanegara. Alhamdulillah, terima kasih atas sambutannya yang cukup meriah. Ini dengan teman-teman luar biasa. Sehat ya Pak ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Bapak, tentunya hari ini Bapak sangat lelah sekali. Perjalanannya mulai pagi hingga ke MTS. Pemirsa, hari ini Bapak dari Kanwil, tadi dari mana Pak acara tadi Pak? Acara bersama Bapak Kiai Halal Bihalal bersama tokoh agama. Tokoh agama di Tenggarong, di Samarinda. Kemudian ada rencana jalan ke Samboja, maka disempatkan oleh beliau untuk mampir di MTS Negeri 4 Kutai Kartanegara. Sekali lagi terima kasih Pak kehadirannya di MTS Negeri 4 Kutai Kartanegara. Pemirsa, tamu hari ini sangat luar biasa. Pingin kenal dengan Bapak, pingin tahu. Nah, Bapak, kami akan bertanya, bagaimana perjalanan Bapak, perjalanan karir, boleh diceritakan menuju sampai sekarang menjadi Kepala Kantor Wilayah Provinsi Kalimantan Timur. Jadi perjalanannya tentunya tidak mudah kan Pak, boleh diceritakan Pak? Oke. Karir ini kan sebenarnya tidak ujuk-ujuk kata orang Jawa ya. Tidak begitu saja datang gitu. Itu artinya kita memang harus bekerja keras. Yang pertama, saya dulu diangkat sebagai guru di MI 1 Samarinda. Pertama tahun 97 diangkat sama ini teman kita ini yang di Dodikjur dulu sama-sama atau LPJ. Nah, ini selama beberapa tahun dipindahkan lagi menjadi kepala MI Aroda yang muridnya hanya 40 orang. MI itu kalau 40 orang lebih, itu satu kelasnya paling ada 5 atau 6 orang. Dan paling banyak 10 orang. Itu jadi kata teman-teman para guru, kalau enggak sampai 100 sekolahnya ditutup. Nah, ini tantangan besar bagi saya. Luar biasa pada saat itu kami bagaimana berusaha untuk sekolah ini bisa maju. Lalu kami mendekati masyarakat. Setiap hari Jumat kami keliling di masyarakat, mencari siswa ya Pak ya? Mencari jalan. Saya duduk tidak di kantor lagi, duduknya di warung bersama ibu-ibu, cerita tentang madrasah ini kenapa begini, kok masyarakat sekitar ini tidak ada yang memasukkan anaknya ke madrasah ini. Cerita, ternyata memang masyarakat kita itu menonton bagaimana aktivitas kita di sekolah, di madrasah. Nah, setelah saya gerakkan semua kawan-kawan, dewan guru, semua aja berjalan dengan baik. Alhamdulillah anak-anak, pokoknya kita berjuang setiap hari bagaimana anak-anak kita ini bisa sukses dengan baik. Lalu masyarakat sudah mulai percaya. Awalnya orang menerima siswa itu kalau SD sekitar itu sudah selesai, baru dia kalau sisanya dari baru SD kita itu Pak dapat ya? 5, dapat 4, dapat 3, jarang dapat 10 lebih. Itulah hampir tutup. Padahal di sekitar itu ada SD Muhammadiyah 2 yang muridnya sudah ratusan, SD negeri ada di depan, di belakang ada SD. Jadi keliling oleh sekolah-sekolah mencari siswa itu Pak ya? Ya itu, jadi saya keliling di kampung itu. Ya alhamdulillah ada diperkenalkan sama orang lain bahwa ini adalah masih ada sekolah kita yang ini dulu disebutkan sekolah Arab. Ya dulu MI itu dulu sebutnya sekolah Arab. Sekolah madrasah. Ya. Padahal madrasah. Jadi setelah itu setelah kami udah maju hanya sekitar 4 tahun, sekolah itu udah masuknya sudah pakai tes. Guru-guru waktu saya merubah nggak percaya, Pak katanya. Dulu jangankan dites, tidak tes saja tidak dapat murid. Jadi dites tambahnya nggak dapat lagi. Jangan macam-macam. Saya bilang enggak, saya sudah belajar ini.
Saya sudah pelajari semua. Ternyata masyarakat menonton kita. Kalau kita tes, kita menunjukkan keseriusan kita untuk mendidik anak. Nah itu, setelah itu dapat murid 11 orang. Memang ada yang nggak lulus. Nggak lulusnya karena usianya baru 4 tahun. Ya saya bilang itu nggak boleh lulus. Supaya kita dianggap itu tes beneran. Ya kan, padahal kita nyari murid. Nah itu, jadi itulah. Setelah itu bagus banyak. Sekarang udah muridnya udah bisa nggak muat lagi. Kelas kami yang 18 kelas itu nggak muat lagi. Sekarang semakin besar, Pak ya? Oh, udah. Saya tuh sekarang karena dipindahkan lalu menjadi yayasan di situ. Berapa tahun Pak menjadi guru itu Pak? Berapa tahun menjadi guru? Menjadi guru? Ya. 4 tahun, 8 tahun. Oh, 4 tahun, 8 tahun. 4 tahun. Jadi di setelah dua itu tempat. Pindah ke kantor Pak? Setelah itu karena mungkin dinilai oleh pimpinan, oh bagus ini cari. Saya dulu nggak paham pada saat itu. Diajak oleh orang Kanwil jalan, MTQ ikut apa. Kok saya diajak terus ya? Sekalinya teman datang berbisik, pindah ke Kanwil. Hah? Kaget. Enggak, aku enggak mau pindah, aku guru aja. Ternyata enggak lama keluar kamu enggak mau. Di Kanwil iya, ya? sama lah dengan Bu Yayu, enggak mau jadi kepala sekolah. Saya bilang SK kan enggak bisa itu. Bisa. Itu. Saya tahu dah, dan saya kenal Bu Yayu lama. Jadi, karena beliau kenal saya sejak saya pindah Pak ya? Ya. Bapak saat itu sedang menjadi Kasubag TU ya Pak ya? Ya. Nah, proses perpindahan saya, beliaulah yang membantu saya, pemirsa. Jadi orang yang pertama Kemenek Pak ya, pindah Dignas pindah ke Kemenek itu adalah kami dengan Bu Hajah Mardiah. Ini sebagai sejarah untuk Kementerian Agama. Kebanyakan dari Kemenek pindah ke Dignas. Jadi di Kanwil itu Pak sampai saat ini berapa tahun? Saya di Kanwil itu kan 2006 sampai 2000 berapa ya, 2017, 2018, 2019 saya dipindah ke Pasir. Ya, jadi 2006 sampai 2019 ke Pasir. Nah, mulai karirnya itu kan dulu kasih pendidikan pesantren. Ya. Selama 4 tahun dipindah jadi Kasubag Kepegawaian selama 7 tahun. Kepegawaian itu lama sekali. Karena mendampingi 2 Kakanwil. Kakanwil ini, Pak pindahkan saya. Oh enggak, pokoknya dampingi saya dulu. Nah gitu, jadi aduh. Terakhir sama Pak Kakanwil almarhum Saifi, itu Pak pindahkan saya. Ayolah ikut asesmen katanya. Ikut asesmen dipindahkan ke haji waktu itu, Kabid Haji. Kabid Haji. Ya setelah itu 2019 saya pindah ke jadi Kabid 2017. Lalu 2019 kurang lebih 3 tahun lah saya di situ, hampir 3 tahun. Tapi tidak sampai 3 tahun. Pindahkan ke Pasir jadi kepala Kemenak. Ya. Pada saat 2019 itu timbul COVID-19. Enggak, makanya COVID-19 itu karena tahun 2019 awalnya. Iya. Berarti di Kanwil itu Pak ya berawal dari Kasi, kemudian Kasubag TU, Kabid Haji. Kasubag Kepegawaian, baru Haji. Kabid Haji. Ya, kemudian pindah ke Pasir. Balik lagi ke Kanwil jadi Kabid Pakis. Kembali ke Kabid Pakis. Kabid Pakis setahun, kembali lagi menjadi Kabag TU. Kembali lagi ke Kabag TU lagi Pak ya? Kabag TU diminta oleh Kakanwil Pak, sampai pindah Kabag TU. Waduh, saya ini orang nurut aja, nggak pernah minta, nggak pernah apa-apa, pokoknya bekerja dengan sebaik-baiknya. Itu. Jadi nggak usah kita kasak kusuk mau dapat jabatan gitu kan. Nggak usah meminta loh ya. Nggak boleh minta. Tapi nggak boleh juga nolak ya Pak ya? Ya kalau nolak itu kan bisa aja, cuma kan pimpinan tahu. Nolak itu kalau dikasih tetap harus dijalankan kan gitu. Jadi kalau nolak itu kalau sudah dilantik nggak boleh lagi. Itu sudah tidak akan mungkin selamanya sudah itu jadi catatan hitam. Ya, karena kita mempercayakan sesuatu kepada seseorang
itu tidak boleh lagi. Ya, jadi kalau dilantik jalankan sebaik-baiknya gitu. Siap. Ya. Itulah perjalanan Bapak tadi, cerita singkatnya sejak menjadi pegawai sampai menjadi kepala kantor Kementerian Agama, kepala kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Timur. Tentunya Bapak sebagai kepala kantor wilayah Pak punya program unggulan tentang pengangkatan atau mutu madrasah, peningkatan mutu madrasah. Ya, kira-kira apa saja Pak gitu Pak? Begini, sekarang Menteri Agama ingin meningkatkan kurikulum cinta ya. Kurikulum cinta. Kurikulum cinta itu apa sebenarnya? Kurikulum cinta apakah disuruh bercinta atau gimana kan gitu ya? Kalau orang nggak tahu kan itu, Pak. Ya. Apa ini kurikulum cinta? Nah, tapi di dalam Al-Quran disebutkan oleh Bapak Kiai itu, Al-Quran itu ada 6.666 ayat. Dalam 6.666 ayat dikesimpulkan menjadi surah menjadi surah Yasin, misalnya dikumpulkan lagi, dikecilkan lagi menjadi surah Al-Fatihah misalnya. Ini adalah inti daripada Al-Quran isinya. Lalu setelah Al-Fatihah diintikan lagi jadi Bismillah. Setelah Bismillah diintikan lagi menjadi Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ar-Rahman dan Ar-Rahim itu adalah kasih dan sayang. Kasih dan penyayang. Itu adalah cinta. Kasih sayang itu cinta. Cinta kepada negara, cinta kepada lembaga, cinta kepada lingkungan, cinta kepada pekerjaan, cinta kepada lingkungan kita, guru dan para siswa. Bagaimana kita di dalam mengajar dan belajar tidak ada mengajar kebencian kepada anak-anak kita. Walaupun berbeda agama, walaupun berbeda suku, tidak ada yang membuli, tidak ada yang mengatakan kebencian kepada mereka. Itu yang dikehendaki sehingga perdamaian di negara kita ini akan terjadi. Ya, itulah kurikulum cinta. Kurikulum cinta itu simpel sekali. Adalah dalam rangka bagaimana kedamaian, kerukunan di negara kita ini menjadi baik. Tidak ada guru mengajarkan bahwa misalnya mengajarkan akhlak atau tauhid, hanya Islam saja agama yang paling benar kan gitu. Kalau orang Islam iya Islam yang benar, tapi jangan menyatakan bahwa agama orang lain itu adalah agama yang tidak benar, agama yang agama yang tidak baik. Nah itu. Jadi jangan sampai mengajarkan kebencian. Harus kita hindari, jangan berteman sesama orang yang tidak seagama. Itu kan ada hablum minallah, ada hablum minan nas. Hablum minan nasnya berteman dengan siapa saja boleh, tidak ada masalah. Sehingga tidak timbul perbedaan, Pak ya. Sehingga tidak timbul perbedaan. Jadi kedamaian itu tercipta. Itu pada intinya. Jadi kita menerapkan cinta. Ya, pada sesama, menyatakan kasih sayang kepada sesama murid, tetapi jangan sampai dikonotasikan, diartikan sebagai cinta yang kasih sayang sesama kekasih, bukan. Tidak boleh menyayangi yang bukan haknya. Artinya kita mencintai pekerjaan kita mencintai alam, madrasah kita, mungkin Pak ya. Ya, makanya ini kan Asta Prosta oleh Menteri Agama itu kan ada 8 program prioritas, diantaranya adalah bagaimana kita menanam pohon yang dianjurkan. Nah itu. Ini cinta alam Pak ya? Iya, salah satu atas cinta terhadap alam kita. Bagaimana menghijaukan alam kita supaya alam Indonesia ini tetap hijau, tetap hijaunya bermanfaat, buahnya bisa dimakan kan gitu ya. Walaupun misalnya apa itu dimakan burung
burung itu juga makhluk Tuhan. Biarkan aja burung memakan. Kalau kita bisa mengambil, kita yang ambil kan gitu. Bagaimana caranya supaya burung nggak memakan? Ya kata teman-teman tadi, oleh yang berpengalaman Pak Ustadz Husin, Muhammad Husin, katanya dikasih lampu, dikasih apa usaha? Kasih gantungan, dikasih lampu seri katanya. Oh ya, silahkan aja inovasi supaya bisa berbuah dengan baik. Mudah-mudahan nanti saya kesini lagi, nggak sampai kesini lah, nanti sudah diantari buah matoa yang dari sini kan gitu. Ya, karena program pemerintah Menteri kemarin kita penanaman matoa pada tanggal 22 April Pak ya. Ya, nanti juga kepala sekolah diminta untuk berkoordinasi kepada camat. Siap. Supaya tanggal 22 itu bersama-sama bisa membantu. Siapa tahu dari kecamatan ada bibit matoa bisa membantu gitu. Jadi berkoordinasi ya, jangan hanya kita saja. Kami juga nanti berkoordinasi dengan gubernur, koordinasi dengan dinas-dinas terkait kehutanan, pariwisata dan yang lain-lain. Ada pertanian, mungkin saja mereka juga ada. Nah itu pembibitan kan. Ya, ini menunjukkan bahwa cinta alam. Terima kasih Bapak Ibu yang telah menyumbangkan bibit matoanya untuk madrasah, sehingga kami bisa berbagi kepada madrasah-madrasah yang lain. Terima kasih sekali lagi Bapak Ibu yang di rumah ya. Kemudian Bapak, sekarang itu kan di era digital. Nah madrasah itu dituntut untuk beradaptasi dengan pembelajaran yang berbasis teknologi. Nah kemudian apalagi seperti tadi Bapak masuk, perpustakaan kita belum digital. Nah, pertanyaannya, apakah ada di Kalimantan Timur apa di madrasah kita untuk menjadikan percontohan yang sudah memakai perpustakaan digital atau mungkin yang lebih baik sehingga kami bisa belajar gitu? Iya, memang digitalisasi ini diharapkan untuk semua bidang ya, baik di kantor ataupun di madrasah dan sekolah. Kalau di sekolah memang diinginkan untuk bisa punya perpustakaan digital. Karena apa? Perpustakaan digital itu dalam rangka memberikan kemudahan dan murah supaya anak-anak bisa mendownload buku-buku yang dia butuhkan. Jadi tidak terlalu mahal. Harus beli. Iya, harus beli. Oh ternyata bisa dia download. Wah ada di sini. Tinggal membaca. Tinggal di-download, tinggal disimpan di laptopnya kalau dia punya laptop kan gitu ya. Nah kalau terkait dengan madrasah di Kalimantan Timur untuk Ukar Kartanegara ini, Kutai Kartanegara, yang ada baru di Mandua Kutai Kartanegara. Oh, di Mandua Pak ya? Ya, Mandua itu tempat rujukan untuk daerah Kukar untuk bisa datang dan melihat tempat kepala sekolahnya Ibu Umi Puji Asuti. Ya, Bu Umi. Ya itu lumayan digitalnya bagus. Ini juga di Mandua Samarinda juga ada. Mandua Samarinda ada juga. Kalau yang di Samarinda, kalau ini kan termasuk yang Kukar kan. Ya. Nah itu. Ya mudah-mudahan nanti kan bisa meningkat. Dan di sini kalau bisa ditaruh internet yang apa namanya ini menggunakan internet yang WiFi itu. Agak jaringan tadi kata Bapak agak susah di sini. Ya, jaringan agak susah. Bapak merasa tadi. Sekarang ini ada internet yang keluarga ya, ditaruh bisa untuk 10 orang di dalam sini, itu mudah sekali. Harganya paling ya yang 50 giga, 20 giga itu 1 bulan 200-an. 1 bulan 200 ya. Nah, itu supaya bisa mencapai akses semuanya bisa. Iya. Jadi kalau di sini ditaruh, orang yang di dalam sini sudah bisa mengakses semua. Ya, asal itu apa namanya dikasih passwordnya, linknya, itu bisa. Oke Bapak, terima kasih. Selanjutnya Bapak, mungkin ini Bapak tidak terlalu lama ya di sini. Kan ada lagi satu pertanyaan lagi. Apakah langkah dari Kanwil untuk mendorong pemerataan tenaga pengajar, khususnya di madrasah yang kekurangan guru? Seperti kami tadi sempat cerita bahwa di madrasah ini kami tidak boleh mengangkat guru honorer, tetapi kami merasa kekurangan guru. Pertama, saya sendiri Quran hadis. Kemudian IPA itu Pak Ahmad pensiun, tetap kami honorkan lagi di madrasah.
Terus kemudian yang ketiga adalah olahraga Pak. Kami sudah kekurangan 3 guru ini Pak. Terus bagaimana? Apakah ada nanti dari Kanwil kami dikirim guru atau bagaimana Pak? Ya, mudah-mudahan lah ada. Karena begini, kemarin saya berjuang untuk bisa menaruh kembali para P3K di sekolah-sekolahnya. Ya. Jadi sini ada nggak? Untuk yang dikembalikan ke sekolah. Yang untuk mengajar kemarin sempat ada tapi resign. Jadi kalau pengajar tidak ada Pak. Jadi kami minta guru nanti dikiriman dari Kanwil. Ya mudah-mudahan nanti ada di sini yang kotanya memang ditaruh di sini. Karena memang itu ada kotanya. Ya, Pak. Jadi kotanya itu kami belum lihat apakah ada di sini atau tidak. Mudah-mudahan ada di sini. Ya karena memang di setiap sekolah kita kurang, semuanya itu kurang. Kadang-kadang juga di sekolah karena kebutuhan masyarakat ini mendesak, minta ditambah kelasnya, minta ditambah ruangannya karena banyak yang mau masuk. Lalu kan kita kekurangan guru terus. Ya. Akhirnya kekurangan guru. Seharusnya tidak usah nambah kelas, biasa aja, yang ada aja, supaya kita juga tidak terlalu pusing, ya kan? Ya kalau menganukan ke masyarakat semuanya mau, nanti kan dibagi dengan sekolah sekitar, ada juga yang lain. Kita mampunya segitu ya segitu aja. Yang penting kualitasnya bagus. Saya ingin nanti datang ke sini ada anak sini yang berprestasi apa gitu, olahraga kah, prestasi seni kah, ada prestasi akademika, itu luar biasa itu. Ya, kalau misalnya ada sains madrasah misalnya juga terlihat dari MTS 4 Kukar yang ada di Samboja, wah itu luar biasa. Nah itu Bapak Ibu guru diharapkan hasil-hasil prestasi dari madrasah yang sering kita teman-teman ya ada prestasi dari akademik dan non akademik. Sering juga Pak kami ikutin dari Tapasuci, sering mewakilin. Yeah. Kemudian bagus sekali itu. Ya. Mudah-mudahan O2SN. Nah, itu O2SN. IPSI ya. Jadi begini, provinsi tingkat provinsi. Kalau ada anak berprestasi, maka kita harus tambah drill untuk pengetahuannya dia. Guru-guru yang lain harus mendukung. Kalau guru yang lain tidak mendukung, apa anak itu ini aja dipelajarinya, kita agamanya nggak belajar dia, sudah itu harus kompak. Berarti intinya pembelajaran itu bukan hanya di dalam kelas, tetapi bisa di luar kelas. Prestasi bukan hanya di bidang akademik, tapi bisa juga di non akademik. Jadi dia memang kan otak manusia tidak sama. Ada yang bisa semuanya, tapi ada juga yang hanya satu, ya satu aja. Jangan dipaksakan. Nah ini yang lain guru-guru harus tahu bahwa dibantu. Kalau anak itu dia fokus ke situ, tentu dia nilainya bagus. Ya, misalnya pelajaran yang lain, ya harus disesuaikan. Jangan direndahkan sama sekali. Dia drop, tidak mau lagi dia ikut program itu. Ya kan? Nah, berarti ini kita mari Bapak Ibu guru kita dukung prestasi anak-anak sesuai dengan bidangnya masing-masing. Ya, supaya prestasi itu dapat diraih dengan sukses. Ya. Nah ini ada pertanyaan dari Nurul Husni 450. Kenapa 450 apa ini? Kodenya Pak, biasanya kami chat nama IG-nya. Pertanyaan untuk Bapak Kanwil, harapan dan keinginan guru honor swasta naungan Depak bisakah diakui dan diangkat sebagai P3K? Kalau dia pada saat tes itu memenuhi syarat, ya pasti bisa. Dan dia bersatmingkal di sekolah negeri. Karena syaratnya itu adalah P3K itu di satmingkal pemerintah. Ya dia menggunakan uang APBN, APBD, ya tidak menggunakan uang yayasan honor di sekolah bukan negeri. Nah itu tidak bisa kalau P3K. Kecuali mereka nanti ada misalnya tes umum, jalur umum. Nah itu bisa. Kalau jalur umum silahkan aja tes gitu. Semuanya juga tes, P3K juga tes, yang umum juga tes. Tingkatkan kualitas. Kalau tes itu belajar baik-baik.
ya tidak mengharapkan bantuan atau ya siapa bisa membantu, nggak bisa. Karena pure itu adalah tes hasilnya, nggak ada. Berarti untuk dari guru swasta harus mengikuti tes. Kalau untuk diangkat sebagai P3K harus honor di negeri, Pak ya? Iya, atau honor di negeri bisa ya? kayak yang P3K. Tapi kalau yang di swasta itu nggak bisa. Karena dia tidak dibiayai oleh APBD atau APBN. Oke, pertanyaan yang kedua Pak, ini dari netizen. Dari XYZW Corneto. Pertanyaannya, ini pertanyaannya ini, kapan Pak DPP Kukar cair kembali? Saya membacakan aja loh Pak. Begini, saya sampaikan, DPP Kukar itu dulu kan mau disampaikan ke Kemenak Kukar, sudah buat rekening, ya, yang dibuatkan oleh pemerintah daerah. Saya diminta berkonsultasi. Saya berkonsultasi ke keuangan, Dirjen Keuangan. Apa namanya? Kalau kamu mencairkan gaji? KPPN. Nah, itu DJPB. Ya, Dirjen Keuangan itu mereka menyatakan uang yang dihibahkan oleh pemerintah daerah ke Kementerian Agama tidak bisa digunakan untuk menggunakan insentif. Itu dasar pertama ya. Lalu beliau menyuruh untuk berkonsultasi ke pusat. Saya berkonsultasi ke pusat. Pak Nasrul konsultasi ke pusat, ke Kepala Kemenak. Jadi bukan kesalahan Pak Nasrul. Memang saya, kalau Pak Nasrul mengambil itu bisa salah. Bisa salah. Kenapa? Uang dari pemerintah daerah nggak bisa ujuk-ujuk langsung dibagikan. Nggak boleh langsung begitu. Uang yang dimasukkan ke pemerintah dari pemerintah daerah masuk ke hibah Kementerian Agama harus lewat Menteri Keuangan. Prosedurnya, masukkan 2 miliar, 3 miliar masukkan ke Kementerian Keuangan. Kementerian Keuangan masukkan lagi ke Kementerian Agama, bentuknya DIPA. Paham kan? Ya. Sama saja bukan jadi lagi hibah. Sama saja itu uang kita. Boleh nggak kita membayarkan 2 kali? Sudah membayarkan, Pak Kepala Sekolah tahu, double akun. Kecuali DPP itu dibayarkan oleh pemerintah daerah langsung, itu tidak terkait dengan Kemenak, ya kan, karena uang mereka masuk di DIPA, ya, karena tidak boleh dibagikan, mana boleh dibagikan, iya seenaknya. Nah ini kapan tadi cair katanya kan, kalau seperti lagi polanya tidak cair, polanya, saya bilang polanya dirubah. Cari pola yang baik, yang kira-kira Kementerian Agama tidak mengena atas kesalahan hukum. Karena itu nanti akan menjadi kesalahan hukum. Karena di Kukar Kartanegara sudah ditegur oleh BPK. Pada saat yang insentif pertama, tegur BPK, lalu diserahkan ke Kemenak. Kemenak juga nggak boleh. Di tempat lain kenapa boleh? Ya kan, ada kan? Itu juga belum. Nanti kemungkinan kalau diperiksa juga bisa nggak boleh. Kecuali guru-guru yang di-SK-kan oleh dinas. Nah itu dia sama. Karena menggajinya dinas. Ya. Kita juga hanya membayarkan sertifikasinya saja. Nah, berarti kita harus terima keputusan apapun dan insya Allah kita tetap bisa seperti motonya madrasah ya, bisa. Nah artinya bisa itu bisa apa aja, sampai saat ini juga bisa, rezeki kita akan berkah insya Allah. Ya, amin. Baik sebenarnya Bapak, kami kepingin sekali membayarkan itu, bukan kami nggak mau ya, tapi aturan sudah menjelaskan. Ini dari keuangan nggak boleh, ke pusat kami datang Dirjen Pendis nggak berani. Kami diarahkan ke Irjen Inspektorat Jenderal
Mereka juga menyatakan tidak berani, tidak siap. Bukan berarti Kanwil atau Kemenak mempersulit kami, Pak ya. Berarti memang aturan yang tidak membolehkan. Aturan yang nggak membolehkan, bukan kami, ya. Karena ya Kementerian Agama akan salah double account itu karena dia masuknya nanti masuk lewat DIPA kita lagi. Kalau Bapak punya DIPA, sudah bagikan uang apa namanya Pak? Uang gaji, bayar lagi apa lagi? Yang dibayarkan TPP apa? Sertifikasi, ya kan, sekolah negeri kan? Sertifikasi, bayar lagi apa lagi? Ada nggak honor di sekolah? Nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada. Nah itu bayar sudah ini 2 dah yang dibayarkan gaji itu kan. Nah datang lagi 1 mau bayar apa lagi? Namanya buat TPP lagi. Adakah undang-undang TPP di madrasah? Nggak ada kan? TPP itu adanya di pemerintah daerah. Jadi itu tadi Bapak Ibu ya, jawaban dari Bapak bahwa tidak akan cair mungkin kecuali ada jalan yang lain. Artinya tetap Kanwil dan kementerian itu atasan kita tetap berusaha untuk kita guru-guru di madrasah, bukan berarti diam, tapi tetap berusaha untuk yang terbaik. Baik Bapak, pertanyaan yang terakhir ini sepertinya dari RS Karpe. Siapa ini RS Karpe? Pertanyaannya nih Pak, sebenarnya ada sesuatu yang diangan-angan hati saya, tapi ini ditanyakan oleh beliau. Guru Kemenak, bolehkah jadi petugas haji? Enggak Pak. Kalau boleh, apa saja persyaratannya? Guru Kemenak itu boleh. Boleh, pada dasarnya boleh Pak. Pada dasarnya karena di situ syaratnya adalah pegawai pada kantor Kementerian Agama. Cuman kalau guru itu memang agak berat. Karena apa? Bakal meninggalkan ruangan terlalu lama. Sudah gurunya kurang, satunya berangkat haji sebagai petugas, lalu siapa yang menggantikan? Apalagi kepala sekolah misalnya, siapa yang jadi PLH? Dan itu kan berangkat haji kan 42 hari. Bapak tersinggung saya Bapak. Iya kan? Enggak, bukan. Boleh. Intinya boleh. Kan artinya boleh. Asal bisa mengatur waktunya. Artinya kan gitu. Ini juga ada yang berangkat kepala sekolah tahun ini. Ibu, saya insya Allah berangkat tahun ini Bapak. berangkat haji karena Berangkat apa? haji karena mendampingi orang tua. Nah, kalau itu kan boleh. Bukan petugas. Kalau petugas juga boleh banyak. Nanti Pak, Ini nanti ada dari kepala Man IC yang jadi petugas. Ya, ketua kloter. tapi boleh kan Pak? Boleh. Nah, boleh. Boleh. Bapak Ibu Kementerian Tapi Agama itu boleh. namanya cuti. Ya, Cuti besar. besar. Yang mengambil karena beberapa tahun tidak pernah cuti melaksanakan ibadah, tapi mengambil cuti besar. Boleh 1 bulan, 2 bulan, ya, ngambilnya. Tetapi tidak boleh bersamaan. Misalnya guru MTS Negeri 4 Kokar ikut tes petugas haji 3 orang. Nggak boleh. 3 orang lulus semuanya. Habislah di sekolah Bapak. Habis sekolah. Berarti saya duluan Pak ya. Setelah saya haji saya ikut tes ya Pak ya. Ya, boleh, Kalau saya boleh. lulus berarti saya sudah diizinkan sama Bapak. Kalau sudah haji nanti ikut pembimbing ibadah Siap. haji, Siap. dapat sertifikat jadi petugas pembimbing ibadah haji. Amin ya Allah. Tidak lagi jadi ketua kloter. Karena ketua kloter itu orangnya biasanya belum berhaji. Pembimbing ibadah sudah berhaji. Kalau kesehatan dari dinas kesehatan kan gitu. Oh, berarti teman-teman boleh menjadi petugas haji bagi yang belum haji petugas kloter. Tapi bagi yang sudah haji nanti pembimbing haji. Ya. Nah, siapa yang boleh yang mau daftar silahkan tapi tidak boleh barengan. Ya. Tapi nanti syaratnya ada rekomendasi dari kepala sekolah, lalu rekomendasi dari Kalau nggak Ibu Jen kan nggak boleh ya Pak ya. Ya, dari kepala Kemenak. Itu syaratnya. Kalau itu ada, silakan nanti mendaftar. Karena kan itu di Kemenak dulu. Tes pertamanya. Itu ada tesnya. Tesnya Nggak 2 langsung kali. lulus. Pertama di Kemenak, tesnya, lalu lulus di Kemenak, tes di Kanwil.
Lulus di Kanwil? Di Kanwil lulus sudah berangkat. Oh, nggak harus ke Jakarta Pak ya? Enggak, kalau yang di Jakarta itu pelatihan. Oh, pelatihan. Pelatihan kalau non kloter. Kalau kloter ya enggak lagi, nanti tinggal pelatihan bersama-sama di asrama haji. Ya. Oke, itu jawabannya tadi Bapak. Siapapun boleh menjadi petugas haji. Pak Rudi juga boleh, Pak Iwan boleh. Boleh. Ya. Nah, keren. Kemudian Bapak Ibu pemirsa, tadi pertanyaan sudah dijawab oleh Bapak. Kemudian yang terakhir adalah apa harapan Bapak terhadap peran madrasah dalam membangun generasi muda Kaltim yang moderat dan berakhlak? Yang pertama, saya ingin madrasah di Kalimantan Timur berprestasi. Ingin, karena madrasah Kalimantan Timur ini nggak banyak. MTS itu hanya berapa? 17. MI 10. MA 10. Jadi nggak banyak. Kalau tidak berprestasi tidak kelihatan. Nah, jadi walaupun kita sedikit hanya 38, masih kalah sama Bali, masih kalah sama Banjarmasin, masih kalah sama yang lain jumlahnya, tapi prestasi tidak kalah. Nah, itu yang penting. Masih dilihat ya. Kemarin pada saat OSN, masa itu kita masih bisa ada yang juara, ya kan, masih di urutan tidak terlalu jauh. Itu yang luar biasa. Nah, itu ada yang masih dapat juara 1, masih ada juara 2. Itu masih dalam tataran yang baik. Jadi pertahankan. MTS ini jangan hanya sampai provinsi, ke nasional. Jadi prestasinya itu yang bisa diakui adalah nasional. Yang provinsi nggak diakuin. Diakuinya hanya sampai provinsi aja. Jadi yang bisa mendunia ini adalah nasional. Lomba apa saja, tidak mesti yang formal. Ada lomba cerdas cermat dari BUMN, ikuti. Ada lomba yang lain dari kehutanan, ikuti aja. Dan itu ada tersedia di link-link nasional. Kawan-kawan di tempat lain sudah ikut lomba secara nasional. Jadi tidak lagi menunggu lomba-lomba yang ada. Dan itu gurunya spesial mencari lomba aja. Karena anak kita yang sudah siap nih haus dengan lomba sudah. Pembina-pembinanya Pak ya? Ya, tunjuk siapa guru pembinanya, siapa yang hebat ini, tunjuk aja. Dan itu memang perlu dukungan semua pihak. Ya, kalau semuanya pihak yang tidak mendukung jadi iri. Ya kan? Oh, itu enaknya ngelatih aja, enggak ngajar. Tapi kan sudah komitmen bahwa kita ingin prestasi. Iya. Prestasi penting, prestasi itu. Ya. Kalau mau begitu ya ini MTS 4 Kukar ini akan kelihatan. Ya, kemarin kita juga sempat prestasi ya dalam bidang IPSI ya, tapak cuci tingkat nasional ya, tingkat nasional Pak. Nah itu Pencaksilatnya. Tapi Pencaksilat. Ya. Nah itu buatkan anunya ucapan selamat. Siap Bapak, siap. Ucapan selamat, nanti kirim foto-foto di situ kan. Nah itu. Siap Pak. Oke Bapak Ibu, jadi walaupun madrasah kita sedikit, kita tetap siap untuk berprestasi. Dari manapun terserah kita mau menang atau kalah, yang penting mencoba Pak ya. Ya. Oke, yang penting kemudian kita kan yang lainnya bukan hanya prestasi, tapi bagaimana kita mensosialisasikan terkait dengan kurikulum cinta. Oh ya, dan jangan lupa kurikulum cinta. Jadi kita mulai sekarang tidak boleh marah-marah, tunjukkan ramah anaknya, cinta kepada pembelajaran, cinta dengan dirinya sendiri, cinta kepada anak-anak, bukan berarti kasih sayang yang berlebihan, tapi menciptakan keberhasilan siswa dengan kurikulum cinta. Baik Bapak Ibu pemirsa, ini tadi pertemuan kita dengan Bapak Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Timur. Dan Pak, sebelum kami tutup, kami ucapkan terima kasih sekali lagi atas kehadirannya Bapak. Semoga Bapak selalu sehat selalu. Amin. Dengan langkah kakinya ke sini, kita merupakan suatu kebanggaan yang luar biasa bagi guru-guru kami. Pak, sebelum kami tutup, ada
apa namanya? Jargon. Jargonnya gini, Pak. Gitu. Mat sapor, salah, ngompor. Ini Pak, ngompor, ngobrol bareng mat sapor. Mat sapornya ya, apa? Mat sapor itu MTS Negeri 4 ya. Jadi nanti saya berkata ngompor, ngobrol bareng mat sapor. Gitu. Oke. Siapa ya? Semuanya ya, pemirsa. Oke. Baik Bapak Ibu, terima kasih. Itulah kehadiran Bapak Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Timur telah hadir di MTS Negeri 4 Kota Kartanegara. Sekali lagi terima kasih atas kehadirannya. Mari kita tutup bersama dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bertemu kembali di Ngompor MTS Negeri 4 Kutai Kartanegara. Ngompor, ngobrol bareng mat sapor. Demikian, terima kasih Bapak Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Timur, dan akhirnya kami ucapkan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.